Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce menyimpulkan bahwa itu pasti kunci harta karun yang diberikan Su Hengxian padanya. Karena kunci harta karun yang berharga ini menarik banyak perhatian sehingga terjadi konflik internal di dalam klan Grand Wake. Pada akhirnya, hal itu bahkan menarik perhatian Seven Stars Divine Palace, yang mengakibatkan dibubarkannya klan Grand Wake. Mencengkeram kristal dalam di tangannya, Su Ling'er dengan paksa melemparkannya ke jurang ujung awan. Mereka menyaksikan busur oranye kuning menuju dunia jurang tak berujung sendirian dan terkubur selamanya di dalamnya. Apa yang disebut sebagai harta tertinggi sekte itu sekarang tidak lagi menarik keserakahan dan bencana. Wajah Su Ling'er tidak menunjukkan sakit hati atau keengganan apapun, melainkan hanya kecemasan dan kesedihan sesaat, sebelum memperlihatkan senyuman santai. Kakak Yunce, aku ingin kembali ke klan Grand Wake dulu. Masih ada beberapa hal dari ibu saya di sana yang saya tidak sanggup berpisah. Oke, Yunce secara alami menyatakan persetujuan penuhnya. Mari kita kembali ke Primordial Mendalam Arc. Jika saya menggunakan Primordial Mendalam Arc, hanya perlu sekejap untuk kembali dari sini ke klan Grand Wake. Namun, Su Ling'er menggelengkan kepalanya dan tersenyum nakal. Saya menolak. Saya ingin kakak Yun menggendong saya dan terbang ke sana. Terakhir kali, selalu aku yang menggendongmu. Sekarang, saya ingin Anda membayar semuanya kembali. Baiklah. Emosi Yunce gusar dan matanya sedikit hangat. Itu benar, di masa lalu, dia selalu menggendongnya ketika dia berlumuran darah. Namun, dia bahkan belum memeluknya dengan hangat lebih dari beberapa kali. Selain menikmati perawatannya yang tak kenal lelah dan air matanya dipenuhi kekhawatiran, dialah yang secara kasar melepaskan hasrat jahatnya padanya. Menyingkirkan Primordial Mendalam Arc, Yunce melingkarkan tangannya di pinggang Su Ling'er dan melompat ke udara. Ditemani tawanya yang seperti mimpi, Yunce bergerak dengan menginjak udara. Yunce bergerak dengan kecepatan lambat dan butuh waktu hampir 2 jam sebelum mereka terbang keluar dari perbatasan pegunungan Mythical Abode dan kembali ke perbatasan negara Subwake. Dalam proses terbang keluar dari pegunungan Mythical Abode, dia mendeteksi banyak gelombang energi. Dia menghitung bahwa ada total 37 aura berbeda dari murid-murid Istana Bintang 7 Ilahi. Jelas sekali, mereka berusaha mencari siapa yang membunuh rakyat mereka. Lagi pula, pembunuhan brutal terhadap seorang tetua dari Istana Ilahi Bintang 7 adalah peristiwa yang menghancurkan bumi di seluruh benua Azure Cloud. Jika itu terjadi sebelumnya, ketika sisa kebenciannya belum bisa dipadamkan, dia akan membuat semua murid Istana Dewa yang datang ke pegunungan Mythical Abode mati di sana dan menyebabkan Istana Dewa Bintang 7 menjadi semakin marah. Namun sekarang, dia tidak mau repot-repot melirik mereka lagi. Melihat wilayah negara Subwake dari jauh, tatapan Yunce berangsur-angsur menjadi melamun. Kakak Yunce, apakah ada yang ada dalam pikiranmu? Su Ling'er yang telah mendengarkan suara angin dan detak jantung Yunce bertanya dengan prihatin. Saya sedang berpikir, di mana guru berada saat ini? Haruskah aku pergi dan menemukannya? Yunce menghela nafas pelan. Di benua Azure Cloud sekarang, guru pasti masih aman, namun, yang berbeda adalah dia tidak memilikiku di sisinya dan belum pernah memiliki mutiara racun langit sebelumnya. Hanya saja, Yunce tertawa mengejek, dia membesarkanku, memberiku keterampilan pengobatan dan mengajariku bagaimana menjadi baik dan penuh kebajikan. Namun, setelah kepergiannya, jumlah orang yang kubunuh beberapa juta kali lebih banyak daripada jumlah orang yang kuselamatkan. Apakah aku punya wajah untuk melihatnya? Tidak, Su Ling'er dengan lembut menghibur, guru adalah orang yang luar biasa. Bagaimana dia tidak bisa membedakan apakah kakak Yunce adalah orang baik atau jahat? Dia sangat mencintaimu saat itu. Jika dia bertemu denganmu lagi,
meskipun dia tidak mengenalimu, dia pasti akan menyukaimu seperti sebelumnya. Karena kakakku Yunce memiliki pesona seperti itu. Hahaha, kata-kata Sulinger yang penuh dengan kegilaan membuat Yunce tertawa. Namun, di dalam hatinya, dia masih ragu apakah dia harus pergi dan mencari tuannya atau tidak. Dia ingin bertemu dengannya lagi tetapi juga takut bertemu dengannya. Ia bahkan lebih takut jika kemunculannya akan mengganggu kehidupan damainya. Benua Azure Cloud saat ini tidak memiliki mutiara racun langit yang berarti bahwa tuannya tidak akan lagi menemui bencana karena kepemilikan harta karun. Sebaliknya, dia akan dihormati secara luas. Baginya, kemanapun dia pergi sejauh ini, pertumpahan darah akan terjadi. Dia takut kemunculannya akan menghancurkan kehidupan damai tuannya. Setelah meninggalkan pegunungan Mythical Abode, keduanya terus terbang ke utara, ke arah negara Subwake. Setelah menempuh perjalanan 50 km lagi, alis Yunce tiba-tiba berkedut karena aura yang sangat kuat datang tidak jauh di depannya. Aura lebih dari 40 orang yang berada di alam Sovereign mendalam. Di antara mereka, 3 yang terkuat sudah berada di tingkat ke-9 Sovereign mendalam. Selain aura mendalam yang berdaulat, ada lebih dari 200 aura Tyrant mendalam yang hadir juga. Di antara 3 benua di Blue Polestar, gabungan budidaya mendalam dari benua langit yang mendalam adalah yang terkuat dan alam iblis ilusi lebih lemah daripada benua langit yang mendalam. Adapun pemahaman Yunce tentang benua Azure Cloud, gabungan budidaya mendalam di benua Azure Cloud sampai tingkat tertentu, lebih lemah dari alam iblis ilusi. 3 sekte terkuat di benua Azure Cloud adalah Sekte Penggagal Surga, Istana Ilahi Bintang 7, dan Sekte Pedang Surgawi yang melonjak. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mirip dengan keluarga penjaga kelas menengah di alam iblis ilusi. Tingkat ke-9 alam mendalam Sovereign pada dasarnya adalah puncak kekuatan dalam benua Azure Cloud. Adapun tingkat ke-10 Sovereign mendalam, mereka saat ini ada di benua langit yang mendalam dan alam setan ilusi, namun untuk benua awan Azure, sepertinya hanya ada catatan penampilan mereka sebelumnya. Oleh karena itu, kemunculan 40 aura Sovereign mendalam yang aneh, adalah sosok yang sangat berlebihan di benua Azure Cloud. Kemudian, 3 orang yang berada di alam mendalam Sovereign tingkat ke-9 pada dasarnya sama dengan kumpulan 4 guru suci di benua langit yang mendalam. Selain itu, semua aura dalam jelas akan terbagi menjadi 3 bagian dan masing-masing kekuatan gabungannya sebagian besar serupa. Untuk dapat melakukan hal seperti itu, tidak ada kemungkinan lain di Azure Cloud Continent. Sekte Penggagal Surga, Istana Ilahi Bintang 7, Sekte Pedang Surgawi yang melonjak. 3 sekte tertinggi di benua Azure Cloud sebenarnya berkumpul di negara Subwake dan mereka telah membawa barisan yang begitu keterlaluan, sangat mungkin bahkan 3 master sekte mereka pun hadir. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang begitu berharga di negara Subwake yang kecil sehingga 3 sekte tertinggi mengambil tindakan sebesar itu? Kakak Yunce, ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi di depan? Melihat alis Yunce sedikit menyatu, Sulinger bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata Yunce menoleh ke belakang dan dia tertawa, sepertinya ada sekelompok orang yang membuat masalah di depan. Saya kira sebaiknya kita menjauh dari mereka. Atau haruskah kita terbang melewati kepala mereka? Sulinger tertawa mendengar pertanyaan anehnya. Jika hanya Yunce saja, dia pasti akan maju untuk menyelidikinya. Namun, dia sekarang sudah memegang Sulinger, jadi jelas dialah yang paling berarti. Dia tidak ragu-ragu saat dia mengubah arah dan menurunkan kecepatan tingginya. Saat dia mendekati aura berlebihan ini semakin dekat, Yunce menggunakan Hidden Flowing Lightning untuk menyembunyikan aura dirinya dan Sulinger. Dia tidak ingin menakuti Sulinger lagi karena ada orang luar. Namun, ketika dia lewat, dia masih terdorong oleh rasa ingin tahu dan melepaskan rasa spiritualnya untuk mendengarkan keributan di dekatnya.
Master Sekte Zuo, kamu memang masih datang. Suara itu datang dari seorang pria parubaya dan setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Dia adalah salah satu dari 3 raja tingkat 9 yang hadir. Hohoho, orang yang dipanggil, Master Sekte Zuo tertawa panjang dan berkata dengan nada menghina, itu wajar. Saya mendengar bahwa benda yang akan membahayakan dunia ini telah muncul dan merupakan tugas klan kami untuk memusnahkannya. Sedangkan untuk Master Sektemu, apakah kamu secara khusus datang untuk memusnahkannya juga? Itu wajar, namun, sepertinya saya, secara tidak sengaja, menangani masalah yang sama dengan Master Sekte Zuo. Untuk menyingkirkan masalah itu, Master Sekte Zuo secara pribadi telah datang, bahkan berkorban dengan keluar dari pengasingan sebelum waktunya, menyia-nyiakan kesempatan yang dikirim surga untuk melakukan terobosan dengan sia-sia. Ini benar-benar pengorbanan diri yang paling utama. Kata-kata Master Sektemu terdengar seperti pujian, tetapi selama seseorang tidak idiot, dia bisa mendengar ejekan di balik setiap kata. Hehe, sama saja di sini. Omong-omong, Master Sekte Zuo berusaha mengalihkan pembicaraan ke orang lain. Kepala Istana Duan, saya mendengar bahwa seorang tetua dan beberapa lusin murid istana Anda dibunuh beberapa waktu lalu. Agar kepala Istana Duan tiba-tiba muncul di negara Subwake yang kecil ini, bisakah Anda menangani penyelidikannya secara pribadi? Hoho, orang yang dipanggil kepala Istana Duan tertawa. Tetua istanaku terbunuh di luar. Hal seperti itu belum pernah terjadi selama lebih dari 1000 tahun. Ini bukan hanya sekedar nyawa seorang tetua dan beberapa lusin murid, ini juga sangat disayangkan karena istana suciku menderita untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun. Tentu saja kepala istana ini harus menangani ini sendiri. Sebaliknya, secara kebetulan bertemu dengan Master Sektemu dan Master Sekte Zuo yang juga muncul secara pribadi, itu adalah suatu kebetulan yang aneh. Siapa bilang tidak, hahaha. Mereka bertiga mulai tertawa dan dalam setiap tawa mereka, rasa dingin terlihat jelas. Aura, bahasa, dan sapaan mereka satu sama lain segera memungkinkan Yunce memastikan identitas mereka. Master Sekte Penggagal Surga Zuo Hansuo. Kepala Istana 7 Bintang Istana Ilahi Duan Heisha. Master Sekte Pedang Surgawi yang melonjak, Mu Yingchan. Mereka bertiga sebenarnya datang sendiri. Terlebih lagi, mereka jelas memiliki motif yang sama. Hanya saja masih belum jelas mengapa mereka mengambil tindakan tegas tersebut. Yunce membawa Sulinger dan dengan cepat melewati wilayah 3 sekte besar. Semakin jauh Yunce pergi, kata-kata dan suara yang dia dengar perlahan-lahan menjadi semakin lemah. Saat Yunce bersiap untuk menarik kembali kesadaran spiritualnya, dia mendengar salah satu dari mereka berkata, "Bagus sekali, karena kita memiliki tujuan yang sama, haruskah kita memaksakan masalah tersebut sebelum memutuskan siapa yang harus menanganinya?" Master Sektemu benar, Duan Heisha dengan senang hati menyetujui sebelum suaranya berubah dingin dan dia melolong dalam-dalam. Yungu, karena kamu sudah tahu siapa kami, jangan memilih jalan keluar yang sulit. Segera berikan kami mutiara racun langit. Yunce, yang sudah terbang jauh, sepertinya tersambar petir saat dia tiba-tiba berhenti. Ah, Sulinger, yang sedang mandi angin, berseru ketika Yunce tiba-tiba berhenti dan dia buru-buru bertanya, "Kakak Yunce, ada apa?" "Tuan," gumam Yunce tanpa sadar. Lalu, dia dengan paksa membalikkan tubuhnya. Dia akan menagih dengan liar berapapun biayanya. Namun, saat dia mengumpulkan energinya yang dalam, akal sehatnya mengambil alih dan menekan dorongan itu. Yungu yang diteriakkan Duan Heisha sebelumnya, adalah nama gurunya. Nama orang suci medis yang diketahui dan dihormati semua orang di benua Azure Cloud. Dia tidak pernah menyangka bahwa saat dia sedang memikirkan tentang tuannya, ragu-ragu apakah dia harus mencarinya,
melihatnya dari jauh atau bahkan pergi ke sana dan melakukan percakapan sederhana dengannya, dia akan terkejut dan tiba-tiba mendengar namanya tuannya. Dia juga tidak akan menyangka bahwa Sekte Penggagal Surga, Istana Ilahi Bintang 7, dan Sekte Pedang Surgawi yang melonjak akan bergerak bersama. Tiga hegemoni besar yang secara pribadi datang ke tempat ini dapat dikatakan sebagai parade besar di benua Azure Cloud yang mungkin tidak dapat disaksikan bahkan dalam 100 tahun. Dan itu sebenarnya untuk tuannya dan Mutiara Racun Langit. Mutiara Racun Langit. Guru, apakah kamu berbicara tentang guru? Sulinger juga dengan erat memegang lengan Yunce dengan penuh semangat. Benarkah? Di mana dia? Di mana guru? Yunce membawa rasa hormat yang tak tertandingi terhadap Yungu dan meskipun dia selalu memanggilnya dengan sebutan Master selama masa hidupnya ketika dia berada di benua Azure Cloud, orang itu adalah satu-satunya ayah. Dan mengapa Sulinger tidak menaruh rasa hormat dan perasaan yang mendalam terhadap Yungu juga? Mata Yunce berkedip. Dia tidak segera menjawab, karena keraguan muncul di hatinya. Apa yang terjadi dengan Mutiara Racun Langit yang dibicarakan Duan Heisha? Kata-katanya dengan jelas menyatakan bahwa tiga sekte besar ada di sini untuk merebut Mutiara Racun Langit dari tangan tuannya, Yungu. Namun, Mutiara Racun Langit jelas-jelas miliknya dan bahkan telah menyatu dengan tubuhnya, menemaninya kembali ke benua langit yang mendalam. Jadi bagaimana mungkin yang lain bisa muncul? Lebih lanjut, Jasmine pernah menyebutkan bahwa reinkarnasi yang ditimbulkan oleh cermin samsara disertai dengan perubahan akibat karma tetapi jelas tidak mungkin membengkokkan hukum sebab akibat. Meskipun waktu telah bergeser di benua Azure Cloud, dia yang lain tidak akan muncul lagi dan Mutiara Racun Langit lainnya juga tidak akan muncul. Belum lagi, Mutiara Racun Langit bukan sekadar benda biasa melainkan harta karun surgawi yang serupa dengan cermin samsara. Bagaimana mungkin sesuatu seperti ini bisa diduplikasi? Ada hal lain yang tidak dapat dia pahami, meskipun gurunya terpaksa mati karena Mutiara Racun Langit, sekte dan klan yang memaksanya mati hanyalah beberapa sekte dan klan kelas 1 di benua Azure Cloud. Paling-paling, mereka hanya menguasai negara atau wilayah tertentu di benua Azure Cloud, tak satu pun dari mereka adalah sekte di tingkat dasar suci seperti Sekte Penggagal Surga. Kemudian, dengan niat membalas dendam, dia dengan gila-gilaan melepaskan kekuatan racun dari Mutiara Racun Langit, sehingga orang-orang biasa dapat menyaksikan teror dari Mutiara Racun Langit. Hal ini kemudian menarik keserakahan sekte seperti Sekte Penggagal Surga, dan pengejaran seluruh benua. Yunce berpikir bahwa karena dia tidak memiliki Mutiara Racun Langit dalam hidupnya, dengan kebaikan dan teknik pengobatannya, gurunya Yungu pasti bisa menjalani hidupnya dengan damai di tengah rasa hormat yang diperoleh dari orang-orang. Dia tidak pernah menyangka bahwa tuannya Yungu masih akan menderita penderitaan seperti itu. Namun, berdasarkan masa kini, hal itu telah dimajukan dibandingkan dengan masa lalunya dan bahkan lebih mengerikan daripada masa lalunya, pemaksaan oleh tiga sekte di tingkat tanah suci. Apa yang sedang terjadi? Namun, tidak peduli apa dan tidak peduli siapa itu, bagaimana mungkin dia membiarkan tuannya mengalami nasib buruk yang sama lagi? Linger, orang yang dikepung orang-orang tadi, adalah guru. Yunce sudah tenang dan dia berkata dengan suara rendah. Saat itu, saya tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan tuan. Kali ini, bahkan jika itu adalah Raja Surgawi itu sendiri, dia seharusnya tidak berpikir untuk menyentuh sehelai pun rambut guru lagi. Ah! Mata Sulinger menoleh ke belakang dan ekspresinya langsung menegang. Dia cemas terhadap Yungu, namun dia lebih cemas lagi terhadap Yunce. Linger, ayo pergi dengan tenang, jangan khawatir, kita tidak akan ketahuan oleh mereka. Yunce dengan erat memeluk Sulinger lagi dan dengan Hidden Flowing Lightning diaktifkan,
dia dengan sempurna menyembunyikan kedua aura mereka sebelum diam-diam mendekati mereka. Dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia ingin tahu apakah mutiara racun langit yang dia dengar sebelumnya sebenarnya adalah mutiara racun langit. Setelah mendekat dalam jarak 3 kilometer, dengan tatapannya melewati lapisan pepohonan dan kerumunan manusia, Yunce melihat lelaki tua yang dikelilingi oleh 3 sekte besar itu dengan sekali pandang. Hati Yunce bergetar hebat dan matanya, yang beberapa kali kehilangan kendali setelah bertemu kembali dengan Sulinger, sekali lagi membengkak. Ia memiliki janggut putih panjang, alis putih panjang, dan rambut putih panjang, namun wajahnya tidak sedikit pun dipenuhi kerutan dan matanya sebening air. Seluruh sosoknya tampak seperti makhluk surgawi yang berjalan keluar dari awan saat tubuhnya memancarkan kecemerlangan yang luar biasa dan tanpa debu. Meskipun 3 sekte hegemon besar mengelilinginya, meskipun dia secara langsung menghadapi kekuatan 3 master sekte besar yang telah mencapai puncak, dia tetap terlihat tenang. Hanya matanya yang menunjukkan kelelahan yang mendalam, seolah-olah dia sedang mendesah pada keserakahan manusia dan kekotorannya. Tuan, Yunce bergumam dengan gelisah dan sepertinya energinya yang dalam akan bocor karena kehilangan kendali. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Yungu, kamu tidak bermaksud mengatakan bahwa mutiara racun langit tidak ada di tanganmu, kan? Master Sekte Penggagal Surga Zuo Hansuo mengambil beberapa langkah ke depan dengan mata santai, sambil tersenyum tipis. 7 bulan yang lalu, Sekte nomor 1 di Negeri Langit Selatan, Fleeting Villa, menderita bencana yang disebabkan oleh mutiara racun langit saat mereka mencoba menyembunyikan mutiara racun langit untuk diri mereka sendiri. Sebanyak 270.000 orang di villa tersebut melebur menjadi cairan berbisa dan seluruh villa berubah menjadi reruntuhan kematian. Sungguh menyedihkan dan bahkan orang-orang yang memasuki villa setelah itu, semuanya kehilangan nyawa. Setelah racunnya tersebar, sebenarnya tidak ada jejak mutiara racun langit di villa sekilas dan tidak ada kabar tentang mutiara racun langit sejak hari itu. Namun, baru-baru ini, kami mengkonfirmasi satu masalah, sebelum racun di Fleeting Villa tersebar, ada satu orang yang keluar hidup-hidup setelah masuk dan orang itu adalah kamu, Yungu. Apakah Anda akan menyangkal hal ini? Hah, Yungu menghela nafas panjang. Sekte Master, mengapa perlu membuang waktu berbicara dengan orang tua ini? Ayo kita jatuhkan dia. Seorang tetua dari Sekte Penggagal Surga hendak melangkah maju. Jangan bersikap tidak sopan. Namun Zuo Hansuo dengan ringan mengangkat tangannya. Yungu adalah orang suci medis di dunia ini. Setelah menyelamatkan banyak nyawa dan dihormati oleh orang-orang di dunia, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang idiot yang tidak tahu di mana dia berdiri dan tidak peduli dengan perdamaian dan stabilitas seluruh benua? Tentu saja, kata-kata ini bukan untuk menghormati Yungu. Jika hanya ada satu sekte yang hadir di sini, mereka pasti sudah lama menggunakan semua metode yang mungkin untuk menghilangkannya. Namun, dengan berkumpulnya 3 sekte besar, meski di permukaan mereka tampak serasi, siapapun yang mengambil langkah pertama pasti akan menderita serangan gabungan. Sky Poison Pearl memang ada di tangan orang tua ini, kata Yungu perlahan. Suaranya nyaring, tanpa sedikit pun rasa menua. Yunce kaget, saat Yungu sebenarnya langsung mengakuinya. Hahaha, kepala istana Dewa Bintang 7 Duan Heisha tertawa terbahak-bahak. Seperti yang diharapkan dari Medical Saint, Anda benar-benar individu cerdas yang mengetahui tempat Anda. Kalau begitu, apakah kamu akan dengan patuh menyerahkannya atau kamu ingin kami mengambilnya sendiri darimu? Mengapa kalian ingin mendapatkan mutiara racun langit? Yungu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan menanyakan pertanyaan yang dia sudah tahu jawabannya. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Mu Yingchan, Master Sekte dari Sekte Pedang Surgawi yang melonjak, perlahan melangkah maju dan berkata dengan benar.
Sejak mutiara racun langit muncul di dunia ini 4 tahun lalu, tak terhitung banyaknya orang di benua awan biru kita yang mati karena racunnya yang kuat. Pada awalnya racunnya hanya membunuh beberapa lusin orang. Namun, setiap kemunculan berikutnya, hal itu akan membawa bencana beracun yang lebih mengerikan. Dari beberapa lusin orang, hingga membunuh beberapa ratus orang sekaligus dan kemudian menjadi 1.000 orang, beberapa ribu, beberapa puluh ribu. Dan, terakhir kali muncul, ia telah meracuni dan membunuh total 270.000 orang di Fleeting Villa. Semua mayat mereka sudah tidak ada lagi dan seluruh villa telah berubah menjadi gurun. Selain itu, racun yang kuat baru menyebar setelah 1 bulan penuh. Benda dengan tingkat bencana seperti itu pasti akan membawa krisis besar ke benua Azure Cloud jika diberikan lebih banyak waktu. Alasan mengapa Sekte Pedang Surgawi melonjak kami dengan susah payah mencari mutiara racun langit sepanjang waktu, adalah untuk menyegelnya selamanya dan untuk mencegahnya merusak dunia lagi. Dan melihat seluruh benua Azure Cloud, satu-satunya yang memiliki kemampuan yang mampu menyegel mutiara racun langit, adalah Sekte Pedang Surgawi yang melonjak. Hohohoho, Master Sektemu, apakah kamu tidak takut lidahmu digigit angin besar? Duan Heisha berkata dengan nada mengejek. Jika itu adalah cara pedang, Istana Ilahi Bintang 7 kami memang tidak dapat menandinginya, tetapi jika menyangkut cara pengobatan dan racun, saya khawatir sekte Anda yang terhormat bahkan tidak berada pada level kami. Jika Sky Poison Pearl benar-benar diserahkan kepada sekte Anda yang terhormat, Master Sektemu, apakah Anda tidak takut Sekte Pedang Surgawi melonjak Anda akan mengikuti jejak Fleeting Villa karena kurangnya kemampuannya? Mu Yinchan juga tidak marah, sambil berkata sambil tersenyum. Sekarang ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Kepala Istana Duan. Jika Sekte Pedang Surgawi melonjak kita benar-benar tidak mampu menampung mutiara racun langit, 10.000 tahun kita berdiri di benua awan Azure, tidak akan ada gunanya. Meskipun jika menyangkut Kepala Istana Duan, seorang tetua dan sekelompok murid dari istanamu yang terhormat tampaknya baru saja dibunuh oleh seseorang, namun hingga sekarang, kamu masih belum memiliki petunjuk apapun. Dengan bahaya asing yang belum hilang, kamu masih dengan paksa berlari ke sini untuk campur tangan dalam masalah mutiara racun langit. Master Sekte ini hanya khawatir istana Anda yang terhormat akan kewalahan dan secara tidak sengaja melangkah ke jalur Fleeting Villa. Nah, itu akan sangat jelek untuk dilihat. Duan Heisha dengan dingin tertawa. Dibandingkan dengan perdamaian dan stabilitas benua Azure Cloud, apa pedulinya dengan bahaya asing? Kata-kata mereka jatuh ke telinga Yunce tanpa ada satu kata pun yang hilang, menyebabkan dia merasa lebih terkejut. Mutiara racun langit yang mereka bicarakan muncul 4 tahun lalu dan mampu mengeluarkan racun yang sangat menakutkan. Mutiara racun langit yang menyatu dengannya memiliki kekuatan pemurnian dan pemurnian yang sempurna. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, kekuatan racun yang dulu dimilikinya tidak pernah pulih, bahkan sedikit pun tidak pulih. Saat itu, tuannya Yungu dipaksa mati. Alasan mengapa mereka ingin merebut mutiara racun langit adalah karena kekuatan pemurnian dan pemurnian yang ditunjukkan oleh mutiara racun langit ketika Yungu memberikan pengobatan kepada orang-orang. Yungu menggunakan mutiara racun langit untuk menyelamatkan orang, namun orang-orang yang diselamatkan memperlihatkan kekuatan mutiara racun langit. Ke seluruh benua awan Azure, mereka menyebarkan fakta bahwa mutiara racun langit dapat memahami racun yang tak terhitung jumlahnya di bawah langit. Dan dapat memurnikan benda-benda yang tak terhitung jumlahnya di bawah langit. Dengan mutiara racun langit, mereka tidak perlu lagi takut terhadap segala bentuk racun dan tidak ada lagi obat yang tidak dapat mereka sempurnakan. Pada akhirnya, di bawah keserakahan sekte dan klan yang tak terhitung jumlahnya, Yungu bunuh diri. Alasan dia bunuh diri adalah untuk melindungi Yunce. Namun, Yunce malah
Adapun kekuatan racun dari mutiara racun langit, orang-orang di dunia baru mengetahui tentang bagian yang paling menakutkan dari mutiara racun langit, yaitu kekuatan racunnya yang dapat menghancurkan, hanya setelah Yun Ce yang penuh dendam melepaskannya untuk membunuh orang-orang yang telah memaksanya. Yun Gu mati tanpa mempedulikan konsekuensi apapun. Dan sekarang, alasan mengapa ketiga penguasa ini ingin merebut mutiara racun langit jelas karena kekuatan racunnya. Dalam kata-kata mereka, mereka tidak pernah mengemukakan bahwa itu membawa kekuatan pemurnian dan pemurnian. Mutiara racun langit yang mereka coba rebut saat ini, sebenarnya apa itu? Yun Gu menyapukan pandangannya ke sekelilingnya dan menghela nafas ringan. Jika kalian benar-benar berada di sini untuk menyegel kekuatan mutiara racun langit dan mencegahnya membawa krisis racun ke benua awan Azure, maka kalian semua boleh pergi sekarang. Bagaimana apanya? Master Sekte Penggagal Surga Zuo Hansuo bertanya dengan santai. Racun mutiara racun langit bukanlah racun biasa. Saat ini, kekuatan racunnya baru saja bangkit dalam jumlah kecil, namun ia sudah menunjukkan tingkat teror yang sedemikian besar. Mengontrol dan menyegel kekuatan racunnya jelas tidak semudah menggunakan formasi energi yang dalam. Orang tua ini telah mempelajari cara pengobatan dan racun selama bertahun-tahun dan lebih jauh lagi, jika menyangkut cara racun, saya memiliki kecenderungan yang sedikit unik terhadapnya, yang memungkinkan saya untuk mengendalikan mutiara racun langit. Jika diserahkan kepada kalian, saat kekuatan racunnya kehilangan kendali dan mengamuk, krisis bencana lainnya yang tidak dapat dipulihkan akan terjadi lagi. Hehehe, hahaha, Master Sekte Penggagal Surga Zuo Hansuo tertawa dengan arogan dan Duan Heixia serta Mu Yingcan juga tertawa terbahak-bahak. Dengan nada mengejek, Zuo Hansuo berkata, dan di sini saya bertanya-tanya orang seperti apa orang suci medis ini. Tadinya kukira dia adalah orang suci yang benar-benar peduli pada keselamatan banyak nyawa, tapi pada akhirnya, dia tak lebih dari seorang vulgar yang mendambakan mutiara racun langit. Kata-kata yang menggelikan, hanya kamu yang mampu mengendalikan mutiara racun langit dan kami tidak bisa. Dengan kata lain, tiga sekte kita, yang telah makmur selama 10.000 tahun di benua Azure Cloud, tidak dapat membantu orang tua yang berpraktik kedokteran. Hahaha, ini hanyalah lelucon paling bodoh yang pernah didengar kepala istana ini sepanjang hidupnya. Duan Heixia tertawa dengan arogan. Yun tua yang berkabut. Mu Yingcan membatalkan kepura-puraannya. Pidatonya terhadap Yun Gu telah berubah menjadi sangat meremehkan saat dia mengulurkan tangannya ke arah Yun Gu. Serahkan mutiara racun langit dengan patuh. Ini semua untuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di bawah langit. Apa yang kalian inginkan hanyalah kekuatan racun dari mutiara racun langit. Kesedihan terlihat jelas di mata Yun Gu dan suaranya masih seringan angin. Bencana dan kesalahan sebenarnya akan diserahkan kepada kalian semua. Mata Mu Yingcan menjadi gelap, dan tangan sedingin es dan pucat terulur, meraih bahu kiri Yun Gu. Kamu benar-benar keras kepala. Untuk memonopoli mutiara racun langit, kau bahkan akan membuang nyawamu. Saya benar-benar bertanya-tanya, jika Anda kehilangan lengan, apakah jawaban Anda akan tetap sama? Saat suara Mu Yingcan jatuh, suara sedingin es yang menusuk tulang terdengar di belakangnya. Lepaskan tangan kotormu darinya.